Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Banyak orang bilang musim semi di Jepang itu yang paling indah. Ada juga yang bilang musim gugur karena warna daun memuji. Tapi menurutku ada satu bulan yang sering dilupakan, padahal justru momen terbaik buat Jepang, yaitu bulan Februari. Nah, kenapa sih bulan Februari? Kalau kalian pengen tahu, tonton video ini sampai habis. Oke, aku bakal jelasin kenapa sih di bulan Februari. Jadi Februari itu unik banget. Di satu sisi, kalian tuh bisa dapat merasakan musim dingin dengan salju tebal di beberapa kota. Tapi di sisi lain, Februari juga jadi bulan pertama sakura mekar lebih awal, khususnya Kawazu Sakura di Shizuoka. Jadi di bulan yang sama, kalian tuh bisa dapetin dua vibes sekaligus, winter vibes dan early spring vibes. Rasanya itu seperti dapat bonus liburan, bisa main salju sekaligus nikmatin sakura yang mulai bermekaran. Selain itu, karena Februari termasuk low season, tempat-tempat wisata biasanya nggak terlalu ramai. Jadi liburan lebih santai, lebih bebas foto, dan nggak perlu rebutan spot. Cocok banget buat kalian yang pengen pengalaman Jepang yang tenang tapi instagramable. Oke, yang kedua adalah salju dan strawberry picking di Nikko. Kalau kalian suka suasana dingin tapi nggak mau jauh ke Hokkaido, Nikko tuh pilihan yang tepat banget buat day trip dari Tokyo. Dari pusat Tokyo cuma sekitar 2 jam naik kereta, gampang banget, dan pemandangan sepanjang perjalanan tuh udah bikin kagum. Di Februari, pegunungan Nikko masih diselimuti salju. Jalan santai di Chuzenji Lake sambil lihat gunung berselimut putih itu sensasinya magical banget. Atau kalian bisa mampir ke Kegong Falls, air terjun setinggi 97 meter yang makin dramatis kalau dikelilingi es. Nah, kota kecil Nikko juga punya vibes klasik Jepang yang tenang, cocok buat refreshing. Habis jalan-jalan, kalian bisa nikmatin onsen tersembunyi di pegunungan. Bayangin berendam air panas sambil lihat salju turun perlahan. Relaxing banget kan, cocok buat melepas penat. Selain itu, jangan sampai kelewatan strawberry picking di Tochigi. Nikko Strawberry Park cuma 10 menit dari pusat kota. Punya rumah kaca yang hangat dan sistem all you can eat 30 menit. Strawberry yang bisa dicoba ada Tochi Yotome, klasik, manis segar, dan sedikit asam. Tochi Hime, besar dan lembut, biasanya cuma bisa dicicip langsung di kebun. Skyberry, varietas premium, bentuk cantik, rasa manis, dan seimbang. Oke, untuk tips tambahan, datang pagi biar rumah kaca nggak terlalu ramai, dan bawa kamera untuk foto close up strawberry segar yang langsung dari pohon. Kombinasi main salju, berendam onsen, dan makan strawberry bikin day trip ini jadi pengalaman lengkap yang jarang dilupakan. Oke, yang ketiga ada Kawazu Sakura. Biasanya orang mikir sakura pasti munculnya tuh di April kan, tapi di Jepang ada tempat bunga sakura yang mekar lebih awal, tepatnya di Kawazu Izu Peninsula. Sakura pertama yang mekar tiap tahun ini disebut Kawazu Sakura. Bunga itu lebih besar, cerah, dan mekar lebih lama dibandingkan sakura biasanya. Jadi datang di pertengahan Februari sampai awal Maret, kalian tuh bisa lihat ribuan pohon sakura berbunga. Perjalanan santai di sepanjang sungai dan udara sejuk akhir musim dingin bikin pengalaman makin nyaman yang menarik. Kawazu Sakura ini gratis, jadi nggak perlu tiket masuk. Tips lainnya, datang pagi atau sore biar cahaya mataharinya bikin warna pink lebih dramatis. Jangan lupa bawa tripod kalau kalian bisa foto long exposure di sungai. Kalau kalian mau lihat langsung, cek liputan Kawazu Sakura tahun 2025 ya. Bayangin sensasi udara sejuk, sakura pink bermekaran, suara air sungai yang tenang, plus pemandangan pegunungan di belakangnya. Pengalaman yang super instagramable yang tetap alami. Oke, yang keempat adalah lebih murah dan tidak ramai turis. Selain pengalaman seru kayak salju di Nikko, strawberry picking, atau sakura di Kawazu, Februari juga punya satu keuntungan besar. Tempat wisata tuh nggak terlalu padat. Bisa jalan santai, foto-foto tanpa antri panjang, dan juga lebih terjangkau dibanding musim semi atau gugur. Oke, ini dia salah satu contoh tiket yang aku beli pada bulan Februari. Jadi ini tiketnya tuh PP dari Jakarta ke Tokyo dan harganya tuh cuma 7 jutaan, murah banget kan? Gimana, kalian nggak mau coba untuk berangkat di bulan Februari? Oke, di Februari itu masih ada winter. Nah, kira-kira di winter itu ada apa sih? Kalian penasaran nggak? Apa sih yang bakal kita lakuin di winter selain lihat salju? Nah, di winter itu ada illumination.
Nah, illumination itu, kalian tahu nggak sih apa artinya illumination? Atau apa sih illumination itu? Jadi, illumination adalah pertunjukan cahaya lampu LED yang digelar di ruang terbuka, biasanya pada musim dingin dan akhir tahun, dari November hingga Februari. Sejarah singkatnya, tradisi illumination di Jepang mulai populer sejak tahun 90-an, terinspirasi dari dekorasi Natal di Eropa dan Amerika. Gimana, suasananya romantis banget kan? Oke, selanjutnya aku bakal info 3 rekomendasi illumination di Jepang. Jadi, yang pertama adalah Saga Miko Illumination di Kanagawa. Terus, selanjutnya itu ada Nabana no Sato di Mie. Terus, yang ketiga itu ada Marunouchi Illumination di Tokyo Station. Oke, untuk tips liburannya, sekarang aku lagi ada di Kegong Waterfall, kayak gini untuk suasananya. Nah, jadi untuk letaknya ada di Nikko. Nah, untuk cuacanya Februari di Nikko itu biasanya 0-5 derajat. Terus ada kemungkinan sisa salju juga di Lake Chujengji dan Kegong Falls. Terus juga kalau kalian kesini, kalian bisa ke Shinkyo Bridge, Kegong Falls, Lake Chujengji, dan kalian bisa coba onsen di daerah Kinugawa. Terus juga untuk aksesnya itu sekitar 2 jam dari Tokyo. Gimana? Nggak terlalu jauh kan? Oke, selanjutnya di Kawazu. Nah, waktu terbaiknya itu ada di pertengahan sampai akhir Februari. Biasanya festival 10 sampai awal Maret, 10 Februari sampai awal Maret. Suasananya deretan sakura pink di sepanjang sungai. Ada food stall festival. Jangan lupa cobain sakura mochi sama sakura taiyaki. Bonusnya ada onsen di Izu, Shimoda sama Atami. Terus juga aksesnya itu sekitar 3 jam dari Tokyo. Oke, yang terakhir adalah Marunouchi Street Park yang ada di Tokyo Station. Jadi kalau kalian naik JR turun di Tokyo Station, keluar Marunouchi exit, jalan 3-5 menit. Kalau kalian naik metro, kalian turun di Otemachi Station, jalan 5-7 menit. Jadi ini itu spot santai di tengah kota, ideal jadi penutup perjalanan harian kalian kalau kalian lagi di Tokyo. Gimana? Menarik kan bulan Februari Jepang? Jadi kalau kalian udah mau ke Jepang atau lagi plan kapan ya ke Jepang, mending pilih Februari aja. Jadi liburan tetap nyaman, bisa makan enak, stay di hotel yang cozy, tapi tanpa bikin kantong bolong. Singkatnya, Februari itu waktu yang pas buat liburan, santai tetap seru. Bisa dapat pengalaman winter dan plus early spring. Harga tetap bersahabat dan turis lebih sedikit. Cocok buat yang pengen ke Jepang yang instagramable tapi nggak mau ribet. Nah, kalau kalian punya pengalaman pernah pergi ke Jepang pada bulan Februari, boleh dong tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen aku bawain tips-tips lainnya untuk Jepang, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk daftar informasi terupdate dari aku. Bye-bye!